Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Surah Khairil Muhdubi alaihim Waladhdallin. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'ad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'ad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten niki termasuk nambahin apa? Iman. Nah, sedikit saya cerita ini mungkin contoh terakhir supaya agak lama-lama, nanti bingung kalau lama. Yang bingung ya saya. Bingung cara memahamkan. Jadi kalau guru itu kan bingung cara memahamkan, kalau murid bingung cara memahami. Gak tahu tingkat kebingungannya sama. Kalau guru itu bingung cara memahamkan, kalau murid bingung cara. Jadi ini pertemuan dua kelompok bingung. Yang satu bingung cara memahamkan, yang satu bingung cara. Kalau orang ekstremis bingung cara merusak suasana, itu gak bener itu. Ada loh, Rasulullah itu anak Nabi, itu paling pusing yang ngadepi orang-orang yang ekstrem. Karena apa? Cara berpikir itu lompatannya itu gak tertib. Jadi Nabi itu cara berpikir itu kecerdasan nubuah, sementara orang ekstrem cara berpikir itu kecerdasan nafsu, bukan kecerdasan manusia. Kalau manusia masih baik nafsu. Misalnya begini, kalau dalam tradisi nubuah, saya dengan Pak Anu berteman lama, mulai tahun 2000 berapa. Itu kalau Pak On menertamu ke saya, harusnya tidak usah tak kasih makan, karena sudah dekat. Tapi kalau kenalan baru itu dikasih makan, disangoni. Jadi Nabi itu perilakunya agak unik. Akhirnya ada orang yang cara berpikir itu dangkal, ya Rasulullah ini tidak fair. Yang iman lama tidak diservis, yang iman baru diservis. Cara berpikir Nabi begini, orang Ansor itu kan sering memberi Nabi. Perjuangannya Nabi ditopang orang apa? Ansor. Donatur lah, kira-kira orang Ansor itu donatur. Donatur itu keren. Karena donatur itu artinya al-yadul ulya khairum al-yadis. Sehingga ketika Nabi sudah menguasai negara, menguasai Mekah Madinah, sudah futuhat, itu orang Ansor tetap gak diservis. Yang diservis Nabi itu orang-orang baru masuk Islam, disebut wal mu'allafati qulubuhum atau Islam mu'allaf. Ada satu dua orang yang protes, tentu yang gak pinter, tukang protes pasti tidak. Wong iskal-iskalnya sendiri, otaknya gak sampai-sampainya sendiri, orang lain disuruh jawab. Makanya di sini tidak ada tanya jawab, nanti iskal-iskal kamu sendiri, bingung-bingung kamu sendiri, saya disuruh jawab. Berarti Gus Pak gak mau ditanya, ya memang gak mau, karena tadi jawab sendiri aja, nanti pinter sendiri, kapan-kapan pinter sendiri. Akhirnya tanya begini, cara tanya gini, ya Rasulullah, ini gak fair. Orang sudah Islam lama setelah negara terbuka milik Anda, setelah kita menang, setelah kita menguasai negara, tidak kamu servis. Sementara yang baru Islam kamu, Nabi itu bertanya senyum-senyum, rileks saja. Lama-lama tambah ekstrim pertanyaan. Kata Umar, ya Rasulullah saya beri izin untuk membunuh orang ini. Umar itu pikirannya karena mangkel lo Nabi. Nabi jangan. Kalau kamu bunuh, nanti apa kata orang banyak? Inna Muhammad dan yaqtulu ashabah. Dikira Muhammad membunuh sahabatnya. Nabi masih mendengar, komplainnya masih dengar. Lama-lama Nabi memberi penjelasan. Kamu ini orang Ansor. Kamu biasa memberi saya, memberi dana perjuangan. Memberi itu hebat. Saya tidak ingin menurunkan grade Anda. Grade sebagai pemberi, berarti kelasnya elit. Sekarang menjadi penerima. Itu tidak bagus. Itu betapa Rasulullah ini namanya kecerdasan nubuah. Kalau orang biasa memberi, biar memberi saja. Supaya dia tetap heroik, tetap patriotik, tetap keren. Karena mentalnya jangan sampai dari mental memberi, kemudian mentalnya peminta. Jadi kalau Pak On jadi tim suksesnya Pak Jokowi, dia tidak minta-minta. Kalau dulu kampanye, ya kampanye saja. Biar memberi, terus gak pernah minta. Meskipun akhirnya ya gelo. Tapi Nabi dulu tidak gitu. Jadi orang Ansor itu gak pernah diservis. Padahal jasanya kayak gitu. Supaya kelasnya tetap kelas elit, yaitu pemberi, penanggung jawab. Nabi gak ingin orang Ansor turun grade menjadi penerima. Orang-orang yang cerdas nubuah menerima konsep Nabi seperti itu.
Lo tanya sama Pak On, saya dadani terjemahan UI itu puluhan tahun sama Pak. Itu beliau ke kontrakan saya ke rumah beliau. Tidak pernah berharap Pak. Saya sangat terbuka. Bukan apa ya, kalau ingin memberi saja. Kontribusi saya pada Al-Quran. Saya tidak kepikiran mendapat. Supaya heroik. Tapi orang-orang yang cerdas amatir tadi, ini gak fair. Wong yang memberi lama kok dapat servis sedih. Sekarang itu problem zaman akhir sudah mulai seperti itu. Nah, orang ini namanya Dzul Khuwaisirah. Ini yang nanti punya anak turun Khawarid. Khawarid itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir dengan buah salah. Orang lagi Khawarid itu orang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir nubuah. Nubuah itu unik. Nubuah itu cara berpikir tadi. Apa ya? Melihat sesuatu yang benar biar benar terus. Yaitu tadi, mental memberi itu ya biar memberi terus, tidak usah di-share. Maka ketika Abu Bakar jadi khalifah Rasulullah, itu ada sistem kepegawaian. Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama. Itu sama Abu Sufyan sama, padahal Islamnya Abu Sufyan baru setelah Fatih Mekah, kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang, ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama. Kata Abu Bakar, fadhailhum indallah, mereka punya kelebihan Islam lama itu indallah, nanti balasannya biar surga. Kalau di dunia sesuai profesinya. Artinya profesi kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya ya sudah. Dan itu diterima oleh sahabat, semuanya menerima konsep itu. Era Umar agak dibalik. Abu Sufyan kira-kira gajinya 1 juta, yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta. Ditanya, ya Umar, kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar, tidak seperti Abu Bakar? Jawabnya Umar lucu. Fawwah la usawwi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi Allah saya tidak akan pernah menyamakan orang yang dulu merangi Rasulullah yaitu Abu Sufyan dengan orang sing selawase dari Rasulullah yaitu Sayyidina Ali dan sebagainya. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali radhiyallahu anhu itu tinggi itu bukan karena lamanya Islam, tapi karena lamanya iman. Jadi mulai dulu ijtihad itu ada, dan dulu dia biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuah, saya ulang lagi, ada kecerdasan apa? Sekarang itu kecerdasan tomak atau kecerdasan nafsu. Itu kalau sampai ngaji kitab tasawuf, itu bab bakhil itu tidak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu tidak ada, kikir itu tidak ada. Yang ada itu tomak. Tomak itu berharap dikasih orang lain. Sampean pernah nggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Tidak pernah, karena kamu tidak pernah ingin diberi. Tapi kalau kamu punya pacar karena kenal tidak pernah ditraktir, oh pacar saya kikir, karena kamu ingin diberi. Pernah nggak kamu ngumpai orang lain kikir yang nggak kenal? Padahal tidak pernah memberi kamu. Apa kak? Karena kamu tidak pernah ini. Coba sekarang kamu saya tanya, ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa tuh? Nggak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah nggak memberi kamu? Enggak kan? Tapi tidak pernah kamu vonis kikir, karena kamu tidak pernah tahu. Tapi pacar kamu, kok amin ditraktir terus, atau istri kamu, atau mertua kamu, kok tidak ngasih warisan, kamu bilang kikir kan? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak, berharap? Tomak. Maka di kitab tasawuf itu nggak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal usul menvonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu. Sombong juga gitu, di tasawuf itu nggak ada bab sombong. Karena orang hukum orang lain sombong itu karena kamu ingin dihormati. Ada orang nggak kenal, terus lewat saja nggak tanya kamu bilang sombong enggak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal nggak tanya kan? Jadi tasawuf itu sisi unik dari khazanah Islam. Makanya di tasawuf itu nggak ada kritik terhadap kikir. Ya tentu kikir itu buruk, pasti ya kikir itu buruk. Tapi nggak perlu dikritik. Jangan-jangan yang salah kamu. Kenal Pak On di PPAI terus ingin jadi sekretarisnya, terus ingin kenal Pak Jokowi ingin jadi menterinya, nanti kenal rektor ingin jadi pegawai. Ketika gak diturutin bilang Pak Rektor kikir. Tapi orang lain ya gak pernah berharap, mungkin gak menvonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir, enggak kan? Berarti vonis kikir itu status orang itu apa gak kesampaian niat kamu? Memang agak jelimet ilmu tasawuf itu, tapi itu unik, itu bagian dari khazanah Pak.
Makanya Rasulullah itu sering isti'adzah, minta perlindungan, wa min toma'en fi ghairi matma'in. Ya Allah, saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Karena semua dunia ini dimulai dari keinginan. Coba kamu protes negara itu karena apa? Ingin makmur, sejahtera, tanpa kerja, sehingga nyalakan menteri keuangan, menteri ini. Makanya kalau guyonannya ulama tasawuf, tak beri bocoran. Guyonannya orang tasawuf, begini guyonannya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan Anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan Anda? Misalnya kamu, Gus saya ini goblok, tolong pinterkan. Wong kamu yang ini saja tidak bisa, kok menyuruh saya? Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen, itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta tulen, masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini, putus ini. Tapi kamu ingin ini setia, kan nggak fair. Makanya guyonanya orang tasawuf itu, anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Gampang tuh apalane, pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi? Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya, itu kurang pegawai. Kalau saya ingin ditakdimi saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilu, saya ganteng sendiri ya. Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu, ya sudah bilang aja, ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu unik. Jadi kalau fikih itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf gak toma. Karena orang yang kamu vonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir, tapi mementingkan yang lebih penting. Misalnya ada teman yang tidak pernah naktir kamu, ternyata punya ibu sakit, uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit, atau anaknya sekolah, atau keluarganya masih hidup ya, sehingga sama teman dia kikir. Hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting? Tapi kamu karena gak pernah ditraktir menvonis kikir. Nah, ini pelajaran. Jadi makanya yang dianteni ilmu tasawuf itu toma, tamat. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia bukan kikir. Karena vonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya. Pokoknya bapak saya itu, keluarga kiai itu ajarannya. Yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak On saksinya, saya dulu benahin terjemah itu gak pernah ingin diperlakukan seperti itu. Dia ngaji aja. Karena pikirannya keluarga kiai itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja. Ngamal itu heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. Ya nggak pernah kebayang jadi presiden, menteri. Tapi sekarang nggak, ngamal sedikit saja harus jadi menteri. Jadi ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara. Karena orang biasa transaksional. Awal negara ini dibangun berdasar heroik, bukan berdasar apa? Transaksi. Tapi sekarang orang akan membiasakan itu. Apa-apa itu transaksi. Nah, ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara, apalagi kelangsungan beragama. Sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa binaan di Sragen, di pedalaman Papua sekalipun. Saya punya santri banyak di Papua. Itu kalau cerita itu unik-unik. Itu mau Jumatan, itu nggak ada orang 40. Sudah datang setengah 12. Itu datangnya 3 jam. Di situ mau ketemu santri 3. Semua, karena ya akhirnya mereka tanya gini, Pak. Pertanyaannya itu, Gus, boleh nggak Jumatan orang 3? Secara fikih Syafi'i kan harus orang 4. Kemudian mereka tak bilang buat sholat duhur saja. Mereka nggak mau. Wong Jumat-Jumat kok duhur. Harinya kan Jumat, masa sholatnya? Sehingga kita yang jadi kiai akhirnya nyari fikul madzhabil arba, nyari fikih madzhab. Ternyata Imam Malik membolehkan orang 6. Ada yang bilang 12. Yang penting keceluk jambon. Jambon itu kelompok. Kalau 3 kan belum keceluk apa? Belum disebut apa? Kelompok. Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena service seperti ini kayak Julil Alba, masjidnya keren, kampus swasta tertua, terus termasuk nomor 1-2 di Indonesia. Oke, kita syukur dengan kebesaran ini.
Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang tidak tahu menjadi tahu, termasuk kepada desa-desa sama. Yang namanya menteri itu pembantu presiden untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Sekarang misalnya menteri pertaniannya itu hebat, cerdas, tapi petani nggak mau nandur padi, mau apa? Coba yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi apa karena menteri pertanian? Karena petani mau nanam, ya sudah GR saja, kita pembantu presiden semua. Karena ikut menyumbangkan ketahanan. Tapi kamu kan gak digaji, kita keren, ngamal tanpa harap gaji. Ini penting. Supaya Anda itu gak hati kecil gitu. Ikut menyumbang negara tanpa ingin dapat gaji. Keren gak? Nah, itu nubuah. Apa? Nubuah. Orang Ansor itu seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan, itu orang Ansor gak ikut. Sudah kita makmum saja, silahkan dibagi di. Saking baiknya orang Ansor. Nah, makanya saya ulang lagi ya. Kecerdasan nubuah ini yang gak difahami orang Khawarij. Orang Khawarij cara berpikir yang kerja banyak harus dapat. Sementara kecerdasan nubuah enggak. Yang biasa memberi terus memberi saja biar derajatnya tetap al-yadul ulya khair. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca supaya dapat berkahnya ulama-ulama dulu, karena ini dikarang oleh ulama yang dipakai rujukan seluruh dunia. Begini, qala Ibnu Taimiyah ma'rifatu sababi nuzuli yu'inu ala fahmil ayat. Jadi mengenali asbabun nuzul itu membantu memahami secara benar ayat ini. Karena tadi kalau ayat itu dipotong, itu maknanya bisa kacau. Kayak tadi, famastam ta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujuruhun. Kalau diterjemah itu kan mendukung kawin mut'ah. Kalau terjemahnya saja, perempuan siapa saja yang pernah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Itu kan aliran sesat dan menyesatkan. Itu konteks asbabun nuzul tidak seperti itu. Perempuan yang sudah menjadi istri kamu, seorang lagi perempuan yang sudah menjadi istri kamu, jika sudah kamu hubungan intim, maka maharnya harus dibayar penuh. Tapi kalau belum hubungan intim, maharnya hanya wajib separuh. Fanis suma farotum illa ayafuna au ya'faladi biyadihi uqdatun nikah. Tapi tadi kalau di Indonesia gimana Gus? Itu yang repotnya. Maharnya itu tadi mukena atasan dan apa? Bawahan. Wah kacau kalau di Indonesia. Sehingga kita bingung kalau dalam logika Arab kan gitu. Bayangannya kalau cerai, kata Allah fala ta'khudhu min syai'an. Harta yang sudah kamu berikan ke istri jangan diambil. Sampai dilarang ngambil tuh karena jumlahnya banyak sehingga kepikiran ngambil. Kalau di Jawa nggak usah dilarang, sudah ada akan ngambil karena rukuhnya sudah lusuh. Itu susahnya baca Quran di Jawa ya. Karena dari awal maharnya terlalu kecil. Terus beliau Imam Suyuti termasuk di sini menyontohkan yang pasti salah kalau difahami, yaitu tadi ayat fa'inama tuwallu fasamma wajib. Jadi beliau terus meringatkan betapa pentingnya mengenali asbabin nuzul. Karena asbabun nuzul itu gampang. Saya ulang lagi, asbabun nuzul itu gampang. Gampangnya begini ya, kan ada satu peristiwa, misalnya begini, Rasulullah itu kan mengkritik penuhanan Lata dan Uzza, berhala-berhala itu dituhankan, dikritik sama Rasulullah. Kemudian mereka begini, karena mereka biasa personifikasi Tuhan, Muhammad, kalau Tuhan itu tidak Lata Uzza dan itu terbuat dari batu, lalu Tuhan Anda itu dari apa? Amin fiddotin audabin, lalu Tuhan Anda ini dari emas apa dari perak? Karena mereka nggak bisa membayangkan Tuhan tanpa dipersonifikasi. Terus Allah menurunkan qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan.
Karena otaknya mereka sudah begitu, yang namanya Tuhan itu harus dipersonifikasi. Makanya saya kemarin di Korea seminggu, cerita yang paling unik gini Pak On, ada bos Islam, ada bosnya TKI yang baik. Mereka mengizinkan pekerjanya sholat. Bareng sholat tuh diingeti ke atas, ke bawah, oh gak ada arcanya. Sehingga setelah sholat dibilang, apa saya berikan berhala sekalipun, karena gak kebayang ada orang sholat kok tanpa berhala, tanpa Tuhan. Yang kamu sembah itu mana? Kok gak ada? Apa tak belikan? Jadi unik. Nah teman saya yang satu unik lagi, dia termasuk pegawai Garuda yang dereno saya ke Korea itu orang pegawai Garuda. Dia karena orang kaya biasa ke Eropa kemana-mana. Singkat cerita dia sholat di mall karena nganggep Korea itu sudah negara maju kayak Eropa. Setelah sholat di mall pas asar itu, security-nya nelpon polisi. Pak polisi di sini ada ritual teroris. Jadi kalau menamakan sholat itu ritual. Jadi artinya apa? Ritual-ritual yang kita lakukan itu macam-macam cara pandang. Orang ateis itu kan Cina kan Korea itu kan ya Cina lah, Korea, Jepang, RRC itu kan sipit. Itu ya yang namanya ibadah sembahyang harus ada patungnya atau ada arcanya atau ada benda-benda. Orang Islam kan nggak ada sama. Makanya mereka itu kok bisa? Problemnya kita, saya ulang lagi, ini problemnya. Problemnya kalau ada itu ya repot. Begini misalnya, ini masih tentang asbabun nuzul. Ini contoh terakhir, tentang masih asbabun nuzul. Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar itu kalau mencium Hajar Aswad itu sambil gedumel. Tidak berdoa, tapi gedumel. Masyhur. Itu ada di Bukhari. Alim tu annaka hajarun la tadur wa la tanfa walau la anni ra'aitu Rasulullah wa qabbalaka ma qabbaltuka. Saya tahu loh. Nyium Hajar Aswad dicium, tapi sambil gedumel. Saya tahu loh, kamu hanya batu, gak mandoroti, gak manfaati. Kamu jangan GR, saya cium itu jangan GR. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka saya ada sudi nyium kamu. Udah gitu aja. Itu tiap nyium Hajar Aswad, itu tidak doa. Kalau kamu kan gak minta kaya, minta macam-macam. Kalau Umar malah gitu. Nah kenapa demikian? Itu ada asbabun nuzulnya. Umar itu saksi sejarah. Ketika Rasulullah Fathi Mekah, Nabi kan tawaf terus mencium Hajar. Itu di belakang masih banyak orang kafir. Kebetulan Umar masih di sana. Sudah Islam Umar, tapi dia di belakang. Dengar orang-orang kafir, Muhammad itu aneh. Katanya melarang nyembah batu. Ternyata dia nyembah batu. Jadi Nabi nyium Hajar Aswad itu dikira nyembah. Katanya ngelarang nyembah batu, tapi dia kok nyembah batu. Karena Nabi mencium Hajar Aswad. Nah karena untuk menghilangkan stigmasi itu, Umar tiap nyium Hajar Aswad ngomong gitu. Ada kan ada sound system, mungkin jadi sound system supaya jelas bahwa penciuman ini bukan karena menyembah. Artinya mudah sekali kenapa Umar ngomong gitu, karena asbabun nuzulnya seperti itu. Coba kalau kamu tidak tahu asbabun nuzul, Umar maksudnya gimana? Gak doa, gak apa kok malah ngomong gitu kan. Tapi kalau kamu tahu asbabun nuzul Umar itu yang mendengar komentar orang sama ketika kita tawaf itu kan 3 pertama kan kita lari-lari kecil. Itu ceritanya juga gitu. Rasulullah itu hidup di Medina, terus diterkenalkan miskin. Medina itu kota wabak, kota penyakit, endemik. Dulu Medina, Yasrib itu kota endemik. Sehingga kata orang kafir-kafir Mekah, yaji ulihadal bait kaumun qad wahanat huma Yasrib. Nanti akan datang satu komunitas kaum yang sudah lemas karena kena penyakit TBC dari Yasrib. Nabi dengar itu makanya terus bilang ke para sahabat, tunjukkan kalau kamu kuat dengan cara lari 3. Terus pakai pakaian yang kelihatan maco, yaitu yang dipakai lelaki-lelaki, baunya dikelihat. Nah, setelah Rasulullah wafat, Umar menggantikan beliau setelah Abu Bakar. Umar bilang gini, sebetulnya tawaf seperti ini, yaitu lari pertama 3 putaran pertama lari dan memperlihatkan pundak seakan-akan orang maco itu sudah agak perlu karena alasan itu sudah tidak ada. Tapi ini tinggalan Rasulullah, maka jangan rubah ya, tetap seperti. Akhirnya meskipun sudah tidak ada alasan tadi menjawab stigmasi orang kafir, tetap tawaf seperti. Jadi memang agama itu unik. Kadang kita harus tahu alasannya,
Tapi alasan itu karena menjadi mahatul hukmi, pijakan hukum sah. Misalnya kamu terus bilang gitu, ya berarti tawaf sekarang bebas, gak perlu seperti itu. Kan alasan itu sudah ada. Nah di sini pentingnya riwayat. Riwayat itu begini, logikanya sudah nggak ada, tapi kaifiah itu, cara itu masih kita terus. Dan itu memang saya ulang lagi harus tahu asbabun nuzul. Saya beri contoh ya misalnya, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Terus ayat di mana? In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu pergi dalam keadaan takut ditangkap orang kafir atau takut diculik orang kafir, maka kamu boleh mengqasar sholat. Itu jelas ada ayat in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu takut diculik orang kafir. Sehingga ketika ba'da Fatih Mekah, setelah Mekah dikuasai Islam, Umar tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat qasar? Bukankah kita sudah aman? Waqad qala ta'ala in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Allah ngendikan boleh mengqasar itu kalau dalam kondisi takut. Waqad kunna fi amrin, sekarang kita sudah aman. Jawabannya Rasulullah itu unik. Ya Umar, hadihi shadaqatun faqbalu shadaqah. Ini sedekahnya Allah, bonus, sudah terima aja, enggak usah catatan-catatan gitu. Sehingga era Umar ya ada lagi yang tanya Umar ke gitu. Kata Umar, sa'altu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala hadihi shadaqatu wa faqbalu shadaqah. Sudah ini bonus dari Allah, terima saja. Ini kan unik. Padahal kalau secara disiplin ilmu kan begini. Kamu boleh mengqasar sholat kalau dalam bepergian dan dalam keadaan takut. Logika hukumnya kalau tidak takut, tidak usah. Sama seperti begini. Kamu kalau pergi jauh seperti saya Pak On, itu ngosor sholat apa enggak ngosor kan? Alasannya kalau kosor itu, kalau pergi itu masyakot, repot. Sekarang pergi kita pakai Alphard, pakai Innova, bawa uang, disupirin, itu masyakot enggak? Enggak kan? Tetap boleh jamaah enggak? Boleh. Sebenarnya kamu jamaah itu karena pengetahuan hukum apa karena enak jamaah? Kalau alasannya masyakot, kan sekarang sudah ada. Enggak repot. Ya sudah pakai hadis tadi, ini hadiah, terima saja. Jadi makanya agama itu riwayat. Tapi ada saja ulama yang agak balik loh. Agak balik gini, banyak juga ulama misalnya duwe gawe, yang ibunya sakit terus ribet jamak sholat. Kenapa? Ribet ngurumat ibu. Makanya ada saja kiai yang duwe gawe mantu itu terus jamak sholat, tapi jangan ikuti. Tapi ada saja karena alasannya jamak itu karena apa? Repot. Ya ada saja, tapi ya jangan ditiru. Cuma saya ini cerita apa yang analisis hukum itu memang agak-agak unik. Jadi tadi kadang Nabi itu ditanya, ya Rasulullah, kita dulu boleh jamak qasar ini kan karena in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, takut diancam orang kafir. Sekarang aman, kenapa tetap jamak? Jawabnya Nabi, ini hadiah, terima saja. Ya ada sahabat yang bantah, kenapa Nabi? Allah itu zat yang baik, kalau sudah ngaji bonus nggak pernah ditarik lagi. Makanya Nabi kalau berdoa itu unik, ya siapa yang disiksa di dunia karena dosanya, fawahu akramu min ayyus sanniya uqubatahu fil akhirah. Kalau ada orang salah kok di dunia sudah dikasih sanksi, Allah itu lebih mulia untuk mengulang nanti di akhirat. Akram itu Allah terlalu mulia, maksudnya orang kepikiran wis males ya selesai, tidak akan di. Kalau sampean kan enggak, masih ingin lagi. Jadi itu cara berpikir apa? Nubuah. Jadi berpikir nubuah itu beda. Ada orang pas sujud diinjek sama orang fasik. Diinjek, kemudian si yang sujud tadi, wallahu la yaghfiru wa laka, demi Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu langsung Allah memberi wahyu sama Nabi di zaman itu. Bilangin yang sejak sujud itu, dia harus minta maaf sama saya, kata Allah. Man dzalladzi yata'alla ala fulan, dia bersumpah bahwa Allah tidak akan memaafkan orang itu, harus diralat. Nabinya iskal, kenapa ya Allah? Yang Tuhan itu saya ini punya sifat dua, bisa menyiksa dan bisa memaafkan. Kenapa dia milih sifat saya satu tidak memaafkan? Akhirnya apa? Orang yang nginjek tadi sama Allah dikasih tobat dan jadi orang soleh. Jadi itu makanya kamu nggak boleh jadi orang ekstrim nyifati Allahnya satu. Nggak boleh, Allah tetap bisa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Sifatnya Allah dua ya tetap dua, nggak boleh kamu pilih satu. Misalnya kamu kan biasanya gini, yang ghafur untuk kamu,
Yang Sadidul Uqab untuk orang lain. Mesti kelakuannya sama kan begitu. Tidak boleh seperti itu. Rasulullah kayak apa bencinya sama Wahsy? Karena Wahsy itu qatilul Hamzah. Yang membunuh Sayyid Hamzah siapa? Itu bencinya bukan main Rasulullah. Sampai maksud-maksud Wahsy. Tapi sama Allah malah diturunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Muhammad, meskipun kamu kekasih saya itu tidak wilayah kamu, maafkan atau enggak, terserah saya kata Allah. Ternyata betul, malah Wahsy dikasih tobat. Nah sekarang enggak, orang itu nyifati Allah sama orang lain Sadidul Iqab, kalau sama dirinya enggak boleh seperti itu. Allah ya sifatnya tetap. Jadi boleh kamu misalnya berdoa, ya Allah mbak yang cantik itu semoga dapat jadi istri saya. Mbaknya juga boleh berdoa, ya Allah naudzubillah min dzalik. Jadi ini adu kekuatan, nanti terserah nanti Allah pihak yang mana. Kayaknya pihak yang perempuan. Karena kasihan kan kalau cantik dapat orang apa? Saya tuh andaikan boleh fatwa fikih, yang saya haramkan tuh orang jelek dapat orang jelek. Karena kasihan anak-anaknya, tahu-tahu jelek banget. Jadi itu kan kasihan itu. Jadi dalam Islam itu seperti itu. Jadi apapun benci kita sama musuh kita, Allah bisa saja memperlakukan musuh kita secara baik. Karena Allah itu yaghfir. Tetap kita harus sifati Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Jangan karena kita benci seseorang seakan-akan Allah sama dia pasti yu'adzib. Pasti menyek. Itu yang dicontohkan Allah kepada Rasulnya, itu beliau tidak cocok sama Wahsy, malah Wahsy dikasih petunjuk. Makanya terus ada ayat apa laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Muhammad, tidak wilayah kamu saya menentukan mengadab atau mengam. Makanya rata-rata kiai ulama itu halim, orang halim itu rileks, lainal janib, tidak gampang menvonis orang lain. Biar Allah tetap dengan sifatnya yaf'alu ma yasha, bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Soal kamu benci sama seorang, benci saja atas nama kamu, jangan nyatut-nyatut Allah. Misalnya kamu cinta seseorang, wah ini yang calon presiden ini harus jadi presiden. Ternyata Allah menghendaki jadi menteri, mau apa? Ya Allah yaf'alu ma yasha, mau apa coba? Yang kiai atau Pak On, BPAI, pantasnya kan menteri agama itu Pak On. Tapi kalau Pak yang takdir gitu mau apa ya sudah, wa yafalu santai aja. Itu rileksnya ahlul ilmi, ya sudah santai saja. Ini negaranya Allah, ini kerajaan Allah, ini buminya Allah, ya Allah biarin yafalu. Mas, jadi Tuhan Allah kamu yang repot. Kira-kira jadi Tuhan itu Allah kamu yang repot. Ya Allah biar tetap yafalu mayasa. Allah boleh yaghfir liman yasha wa ya'dzibu mayasa. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.